adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kakak bersuka cita loh hari ini. Tapi kakak mau lebih bersuka cita lagi. Dengan itu kita mau sama-sama angkat pujian. Mari kita bersukaria. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, sudah cukup. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih jauh lagi, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan, dengan keadaan ini pun kami tetap bisa memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak tanya nih, siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau? Nah, kita mau jalan-jalan nih sama Tuhan Yesus. Karena itu kita mau angkat pujian, jalan serta Yesus. Adik-adik, setiap ada kata jalan, kita balik arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus dengan mengangkat lagu pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang
tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini juga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang memberkati kami, ajari kami supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh wujudkan di dalam tingkah laku kami sehari-hari. Berkati juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menyertai hamba-Mu di dalam memberitakan firman kepada adik-adikku hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Diambil dari Perjanjian Baru dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Ya, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, demikian pembicaraan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita minggu ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Ya, sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kita, supaya lebih jelas, kakak mau mengajak kita semua untuk boleh menonton film berikut ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Itu tadi film yang menceritakan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita, kakak mau kita mempelajari kembali apa yang terjadi sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, siapa yang ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum mereka pergi ke Taman Getsemani dan Yesus ditangkap? Ya, Yesus dan murid-muridnya mereka melakukan perjamuan malam. Ya, mereka makan bersama. Di sana dikatakan Tuhan Yesus bahwa nanti akan ada satu orang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa dia? Ya, Yudas Iskariot. Lalu pada saat Yesus dan murid-muridnya ini sedang makan, mereka juga melakukan satu obrolan. Mereka tanya nih sama Tuhan Yesus. Ya, karena mereka semua di satu meja bersama, mereka tanya, "Tuhan, siapa yang paling besar di antara kami semua?" Seperti itu kira-kira percakapannya ya. Jadi semua orang mulai menyombongkan, mungkin aku begitu. Ya. Lalu Petrus juga mengatakan bahwa, "Oh Tuhan, mungkin aku. Aku ini kan selama ini paling dekat dengan Tuhan." Bahkan Tuhan Yesus, Petrus mulai berkatakan, kalau Tuhan Yesus ditangkap, ya coba lihat di Lukas 22 ayat 33, Petrus mengatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Ya, itu yang dikatakan oleh Petrus ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid yang lain. Untuk mengatakan, "Tuhan, betapa aku ini setia denganmu Tuhan." Gitu kira-kira ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan menjawab, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ya. Tetapi Petrus sepertinya melupakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dalam hatinya, mana mungkin aku menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Lalu kalau kita lihat kembali perjalanannya, kemudian akhirnya Yesus ditangkap. Lalu cerita kita minggu lalu, Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Dan di sana Yesus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ya, sehingga murid-murid Yesus mulai ketakutan. Kenapa? Karena Yesus dikatakan bersalah. Jangan-jangan pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga akan ditangkap. Karena dianggap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau tadi kita lihat bagaimana mereka mengobrol setelah Tuhan Yesus diadili, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa, kamu kan juga salah seorang yang selama ini mengikut Yesus yang dinyatakan bersalah itu. Wah, Petrus mulai ketakutan. Dia berpikir apa? Wih, gawat ini. Kalau seandainya aku ngaku, waduh, aku bisa ikutan ditangkap. Bisa-bisa aku juga sama disiksa seperti nanti.
Tuhan Yesus mau dihukum mati. Wah, gawat ini. Seperti itu kira-kira yang di dalam pikiran Petrus. Sehingga dia bilang, oh enggak, bukan. Aku bahkan tidak kenal dia. Ya. Lalu kemudian ada lagi orang yang lihat, bener kok, bener. Dia ini orang yang sering bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus bilang, bukan, kalian salah, bukan. Sampai ketiga kali orang mengatakan, benar, saya sering melihat dia bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus bilang, kata apa? Oh enggak, aku bahkan tidak kenal dengan Yesus orang Nazaret itu. Ya, Petrus yang ketika malam perjamuan bersama dengan Yesus dan sahabat-sahabatnya, para murid-murid yang lain, dia bilang bahkan, apa tadi? Tuhan Yesus, bahkan aku rela masuk penjara, rela mati bersama Engkau Tuhan. Nah, ketika Petrus dihadapkan dengan situasi tadi, dia lupa. Dia mengingkari janjinya. Dia ketakutan. Dia takut bahwa dia juga akan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sehingga dia menyangkal. Ya. Tetapi kemudian, apa yang dilakukan oleh Petrus setelah dia mendengar ayam berkokok? Dia teringat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perjamuan malam mereka yang terakhir. Dia ingat, ya Tuhan, ternyata benar-benar aku menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi dan dia menangis. Dia menangis, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia menyesal, dia menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus di depan orang-orang. Ya, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini? Kita harus akui, Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, juga memiliki ketakutan. Ya, dia juga takut kalau ada hal-hal negatif, ada nanti sesuatu yang tidak baik juga akan terjadi kepadanya. Sehingga dia mulai menyangkal Tuhan Yesus. Ya, saat ini coba kakak tanya ke adik-adik remaja, ada nggak situasi kita yang mirip seperti yang dialami oleh Petrus? Mungkin tidak sama persis ya, tidak harus ketika pokoknya semua yang beragama Kristen, yang pengikut Tuhan Yesus akan dihukum mati misalnya. Bahkan tidak sampai seperti itu sekarang ya. Tetapi kalau kita lihat, coba situasi sekarang lebih umum. Pernah tidak kita menyangkal Tuhan Yesus? Oh, nggak pernah lah kak. Halo, coba. Contohnya gimana kak? Contohnya, misalnya kita lagi di tempat umum, semua lagi mau makan, dan kita satu-satunya orang Kristen di situ. Adik-adik berani tidak berdoa sendiri sebelum makan? Meskipun di sekeliling kita bukan orang Kristen. Ya, itu juga adalah salah satu contoh situasi apakah kita mau menyangkal Yesus atau tidak. Ada Tuhan, pengertian aja lah Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Makan. Kenapa? Nanti orang-orang ngejekin lagi. Allah, sok banget, sok paling baik, sok paling hebat, sok paling suci. Padahal hanya karena mau berdoa sebelum makan, misalnya. Apalagi contohnya? Ya, di lingkungan kita sehari-hari, kita menyangkal Tuhan Yesus atau tidak? Tuhan Yesus selalu mengajarkan sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jangan melawan orang tua, jangan mencontek, jangan berantem. Apalagi? Ya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai, itu artinya juga kita menyangkal Tuhan Yesus. Ya,
hari ini kita mau diingatkan, meskipun kita berada di lingkungan kita yang mungkin kebanyakan bukan orang Kristen, bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi kita mau belajar nih, kita mau belajar dari ceritanya Petrus bahwa kita jangan sampai memiliki pemikiran takut ini terjadi sehingga kita menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi mari kita, ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang susah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, tetap berpegang pada iman. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kita, memberkati kita ketika kita 100% menyerahkan hidup kita yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mau menyangkal keberadaan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami tidak malu menjadi orang Kristen di tengah-tengah teman-teman kami, sekeliling kami. Biarlah kami berani melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kami, di tengah kehidupan kami sebagai anak tanggung dan remaja. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kepala sekolah minggu kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian, kuberikan persembahan. Karena kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu masih bisa memberikan persembahan kami kepada-Mu Bapa. Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Kiranya Tuhan seberapa besar pun Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan momo. Momo yang pertama adalah adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Nah adik-adik yang sudah mengerjakan renungan juga boleh dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua adalah hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 10 ayat 33 yang isinya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kakak ulangi sekali lagi ya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah adik-adik kalau sudah direkam, nanti diumpulkan ke wali kelasnya masing-masing juga ya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran
menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Siapa yang menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa yang menyatakan kebaikan, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mungkin sedikit yang dapat kakak simpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus harus tetap setia dan yakin, jujur kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk meningkatkan komitmen kita mau sama-sama angkat pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan dengan baik. Ya Bapa, ajari kami anak-anak-Mu agar kami bisa terus setia, terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Engkau yang jaga mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau yang berikan mereka kebahagiaan Tuhan, Engkau yang bimbing mereka Tuhan supaya mereka dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persekolahan kami Bapak, kiranya Tuhan agar kami tetap semangat untuk mengikuti persekolahan kami Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapak untuk gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan gereja kami bisa segera dibangun Tuhan supaya nanti selesai pandemi Tuhan kami bisa sama-sama bersekutu di rumah-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk kakak sekolah minggu kami Tuhan, agar kiranya kakak sekolah minggu kami Tuhan tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan di tengah pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan, kami sempurnakan dalam Kristus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih.